Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Paksi. Saya mahasiswa Uniska dengan NPM 18631004 dari kelas 5A Nonrek Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu mengenai interaksi manusia dan komputer dengan subbab pemilihan menu dan pengisian formulir. Ada beberapa jenis-jenis menu yang bisa kita temukan pada komputer kita. Yang pertama adalah single menu, yaitu sebuah menu tunggal di mana hanya ada satu perintah atau petunjuk. Jadi kita tidak perlu bingung untuk melakukannya. Contohnya, klik OK untuk melanjutkan. Kemudian ada button choice. Button choice adalah sebuah menu dengan dua pilihan di mana kita diharuskan memilih salah satu di antara keduanya. Contohnya, yes or no. Kemudian ada multiple menu. Multiple menu adalah sebuah menu di mana kita bisa memilih salah satu dari beberapa menu yang disodorkan. Contohnya seperti painting cursor ini, kita bisa memilih standar, precise, atau brush size. Kemudian ada radio button. Dalam radio button, kita bisa memilih salah satu di antara beberapa pilihan yang disodorkan. Namun ini berbeda dengan button choice, di mana button choice kita diberikan hanya dua pilihan. Namun di radio button kita bisa diberikan beberapa pilihan. Contohnya seperti ketika kita mengisi survei. Kemudian ada extended menu, yaitu sebuah menu yang berisikan beberapa menu lainnya. Di mana ketika kita mengklik sebuah menu, maka akan ada anak menu di mana pilihan dari menu tersebut ada di dalam anak menu tersebut. Seperti contoh. Kemudian ada pull down and pop up. Pull down and pop up ini adalah sebuah menu di mana ketika kita klik maka akan ada anak menunya yang turunannya ke bawah bukan ke samping. Biasanya ini seperti di toolbar. Contohnya ketika kita mengklik file maka akan muncul anak menu lagi, new, open, close, save, and save as, dan sebagainya. Kemudian ada permanent menu. Permanent menu ini biasanya adalah menu-menu utama yang ditempatkan paling atas dan biasanya akan selalu muncul, tidak tersembunyi. Contohnya toolbar. Kemudian ada multiple selection menu, di mana sebuah menu di mana kita memungkinkan untuk mengisi beberapa pilihan sekaligus. Misalnya ketika kita diberi 10 pilihan, kita bisa mengisi lebih dari satu. Contohnya ketika kita mengisi formulir tentang hobi atau bahasa yang kita gunakan atau kita kuasai. Seperti kita lihat, kita bisa mengisi 5 dari 6 pilihan yang disodorkan. Kemudian ada menu pohon atau trees menu, di mana suatu menu memiliki banyak anak atau dahan menu yang berisikan menu-menu lain. Bisa kita lihat di contoh, ketika kita mengklik menu maka akan muncul menu-menu lainnya yang bisa kita klik. Kemudian pedoman dalam merancang menu. Ketika kita ingin membuat sebuah menu yang mudah digunakan atau dimengerti orang lain, maka ada beberapa pedoman yang harus kita ikuti agar menu kita menjadi sederhana, simple, dan efektif. Beberapa pedoman itu adalah kita harus mengorganisasikan menu berdasarkan jenis pekerjaannya, jadi kita tidak menaruh sembarang menu di sembarang tempat. Kemudian kita memperlihatkan posisi dengan grafik, angka, atau judul. Kemudian kita bisa menggunakan item sebagai judul untuk di menu subtreesnya. Dan kita harus mengelompokkan item-item tersebut dan item-item tersebut harus memiliki arti. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat singkat supaya tidak memenuhi menu-menu yang akan kita klik. Kemudian pedoman dalam merancang formulir. Tujuan kita memiliki pedoman adalah agar formulir kita bisa mudah dimengerti dan mudah diisi oleh orang lain. Yang pertama, kita harus menggunakan judul yang jelas. Jadi dengan sekali lihat, orang bisa langsung mengetahui formulir apa yang sedang diisinya. Kemudian kita harus membuat layout formulir itu menarik. Dan kita harus menggunakan istilah umum. Jangan pernah menggunakan istilah-istilah yang hanya diketahui oleh beberapa orang atau hanya terkenal di daerah tertentu saja, karena itu akan membingungkan si pengisi formulir. Kemudian kita akan memberikan pedoman pengisian. Jika si pengisi tidak mengisi dengan tepat, maka kita akan memunculkan beberapa bantuan atau kita memberitahu survei tersebut diisi seharusnya dengan format apa atau seperti apa.
Oke, begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.